Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zila Nelul Amani, akan membacakan sebuah cerpen dari miliknya Marliza Agus Hafisa yang berjudul Berproses Tanpa Protes. 2022 bukanlah tahun yang mudah bagiku. Namaku Fania. Aku berusia 17 tahun dan kini menduduki bangku kelas 12. Banyak sekali pengalaman di tahun ini. Dari pengalaman itu aku banyak belajar. Belajar cara bersyukur, bagaimana cara menikmati proses tanpa protes, dan masih banyak lagi pelajaran yang lain. Ketika semester 1 nilaiku jauh dari kata bagus. Banyak mendapat nilai di bawah KKM, bahkan aku hanya mendapat 1 nilai A. Sepulang sekolah setelah pembagian rapot, aku menghampiri ibu yang sedang memasak di dapur. Ibuku bertanya kepadaku, mendapat peringkat keberapa aku? Aku hanya diam dan menunduk. Menyadari tidak ada jawaban dariku, ibu menghentikan kegiatan memasaknya dan beralih menatapku. Ibu mengulurkan tangannya, seolah meminta rapot dariku. Lalu aku mengambil rapot yang ada di dalam tas dan memberikannya kepada ibuku. Setelah melihat nilaiku, terlihat sedikit guratan kecewa di wajah ibu. Tentu saja ibu kecewa, karena dulu waktu semester 2 kelas 11 nilaiku bagus. Tapi sekarang jauh lebih buruk. Ibu bertanya dengan penuh kelembutan, sehingga membuatku sedikit tenang. Mengapa nilaiku bisa turun? Aku hanya bisa meminta maaf kepada ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu memotivasiku untuk lebih rajin lagi belajar, agar aku bisa masuk di universitas yang aku impikan. Setelah 2 minggu berlibur, aku kembali ke aktivitas biasanya, yaitu sekolah. Semester 2 ini benar-benar aku persiapkan untuk masuk perguruan tinggi impianku. Melihat nilaiku yang kurang bagus di semester 1, membuatku semakin giat belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi di semester berikutnya. Pengumuman tentang pendaftaran SNMPTN sudah dibuka. Aku pun ikut mendaftar untuk mengikuti seleksi tersebut. Aku mengumpulkan beberapa piagam yang aku dapatkan setelah memenangkan beberapa olimpiade. Setelah beberapa hari menunggu pengumuman, hasilnya pun keluar. Namun, takdir tidak memihakku. Aku dinyatakan tidak lolos seleksi SNMPTN. Kecewa, sedih, marah, bercampur menjadi satu, membuat bulir bening itu mengalir di pipiku. Setelah mengetahui hasilnya, aku langsung menghampiri ibuku dengan mata yang sudah memerah karena terlalu lama menangis. Ibuku bertanya, ada apa denganku? Tanpa menjawab pertanyaan ibu, aku langsung memeluknya, mengeluarkan semua kekesalanku dan menangis sejadi-jadinya dalam pelukan ibuku. Ibu melepaskan pelukanku. Lalu ia beranjak ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih. Ibu menyerahkan segelas air itu untukku minum. Lagi-lagi, ibu memotivasiku untuk terus berusaha dan terus giat belajar. Ya, masih ada 1 seleksi lagi, SBMPTN. Sejak saat itu, aku mulai lebih giat lagi belajar untuk persiapan SBMPTN. Aku selalu menyempatkan diri berkunjung ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku. Sepulang sekolah pun aku selalu meluangkan waktuku untuk mempelajari beberapa contoh soal UTBK tahun lalu. Melihat rumus yang berjejer di buku membuat kepalaku rasanya ingin pecah. Namun, tidak membuatku patah semangat.
karena hanya inilah kesempatan yang aku dapatkan dan harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Setiap hari aku lakukan dengan mengulangi materi di kelas dan mempelajari beberapa soal untuk persiapan SBMPTN. Ya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari ini adalah pelaksanaan UTBK. Sebelumnya, aku berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, aku mulai menjawab satu persatu soal itu. Detik demi detik, menit demi menit aku lewati dengan menjawab berbagai macam soal. Aku tersenyum melihat soal yang keluar, karena semuanya telah aku pelajari dan aku pahami. Aku berharap bahwa itu jawaban yang terbaik. Setelah melewati pertempuran yang begitu menegangkan, tes itu pun selesai dengan lancar, dan aku mampu menjawab semua soal itu, walaupun beberapa soal yang membuatku kesulitan menjawabnya. Setelah beberapa minggu, pengumuman seleksi keluar. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku mulai melihat hasilnya. Akhirnya, selamat, Anda dinyatakan lulus SBMPTN 2022. 6 kata itu membuatku sedikit mematung. Rasanya seperti mimpi. Senang, terharu, bahagia, bercampur menjadi satu. Aku keluar kamar mencari ibu dan langsung memeluknya sambil menangis. Aku berterima kasih atas segala doa ibuku. Tanpa doa ibuku, mungkin aku tidak bisa lulus. Rasa syukur tak henti diucapkan oleh ibuku. Ibu mengucapkan selamat kepadaku atas segala perjuangan, proses, dan segala kerja kerasku. Tak lupa, aku dan ibu berkunjung ke makam bapak untuk berbagi rasa bahagia ini. Terima kasih para pencinta channel Mumat Official. Sampai jumpa di cerpen digital berikutnya. Semoga ada pelajaran yang diambil dari cerita tadi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.